Bab 811, Tamu Baru Lautan Luar Angkasa. Setelah Xiao Fei kembali ke pertanian, dia mengundang Tuan Luo, yang datang jauh ke sini untuk membantu, ke kafetaria perusahaan. Keesokan paginya, Xiao Fei pergi ke gudang di kota sendirian. Dia mengeluarkan anggur 8 dewa mabuk dari ruang penyimpanan dan mengaturnya menurut periode 1 bulan, 3 bulan, dan 5 bulan. Selanjutnya, Xiao Fei menelepon Qin Xiaojun dan meminta untuk membawa serta seorang veteran untuk mengemudikan Mercedes-Benz dari pertanian ke gudang di kota. Setelah berbagi lokasi dengan Qin Xiaojun melalui WeChat, Xiao Fei tidak terburu-buru mengambil besi dan drop kulit dari media untuk menjaga kesegarannya. Sebaliknya, dia menyalakan rokok dan mulai merokok. Setelah berhenti sebentar di gudang dan menyadari bahwa sudah waktunya, Xiao Fei mengeluarkan besi segar, potongan kulit dendrobium yang telah diproses yaking dari ruang dan menumpuknya dengan rapi di sudut lain gudang. Setelah dia selesai, Xiao Fei melihat waktu. Saat itu baru pukul 9 lewat sedikit. Masih ada waktu sekitar 20 menit sebelum dia setuju untuk bertemu dengan kilang anggur. Setelah beberapa saat, Qin Xiaojun dan veteran lainnya tiba di gudang. Saudara Xia. Qin Xiaojun berlari mendekatinya begitu dia keluar dari mobil. Apa masalahnya? Xiao Fei tertawa dan berkata, potongan besi baru kulit dendrobium sudah siap. Itu ada di gudang. Anda akan memimpin sebentar lagi. Xiao Huang akan mengawali kereta. Potongan segar ini kembali ke peternakan. Kalian segera mulai memasaknya. Masih ada yang harus kulakukan di sini, jadi aku tidak bisa kembali untuk saat ini. Qin Xiaojun menjawab dengan penuh semangat, baiklah. Jangan khawatir. Xiao Fei mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya untuk mereka berdua. Mereka berkumpul dan berkumpul. Setelah beberapa saat, konvoi dari kilang anggur tiba di pintu masuk gudang. Wakil Direktur Kilang Anggur bertanggung jawab atas produksi. Dia sangat sopan kepada Xiao Fei ketika melihatnya. Semua manajemen kilang anggur mengetahui bahwa Xiao Fei adalah salah satu bos kilang anggur Dingfeng dan telah menguasai teknologi inti dari 8 dewa mabuk. Dapat dikatakan bahwa transformasi kilang anggur saat ini sepenuhnya disebabkan oleh upaya Xiao Fei. Mereka tidak berani lalai di depan Xiao Fei. Xiao Fei tersenyum dan bertanya, Wakil Direktur Lin, apakah truk yang saya minta ada di sini? Di sini, di gerbong pertama konvoi. Wakil Direktur Lin berkata cepat, kalau begitu tolong minta buruh pelabuhan membantu saya memuat barang-barang ini ke truk. Xiao Fei menunjuk ke tas berisi besi kulit dendrobium di sudut lain gudang dan berkata, saya sangat membutuhkan barang-barang ini di peternakan saya. Baiklah, kata Wakil Direktur Lin. Dia segera memanggil pekerja bongkar muat dari pabrik untuk memuat truk. Jumlahnya kuat, dan 1 ton barang dimuat dengan cepat. Qin Xiaojun mengemudikan Mercedes-Benz untuk memimpin jalan, sementara veteran lainnya masuk ke truk kecil untuk mengawal truk tersebut. Segera, kedua truk itu meninggalkan gudang dan kembali ke pertanian Taoyuan. Master Luo bertanggung jawab atas produksi ember besi maple. Selain itu, Qin Xiaojun dan yang lainnya adalah bawahan terpercaya Xiao Fei, jadi dia sangat yakin. Setelah menangani besi kulit dendrobium, Wakil Direktur Lin kemudian mengarahkan para pekerja untuk mulai bekerja. Mereka memindahkan anggur baru yang dibuat oleh kilang anggur ke bawah, lalu memindahkan anggur jadi yang telah ditingkatkan dan diproses oleh Xiao Fei ke dalam truk. Akhirnya, mereka memindahkan toples wine baru ke dalam gudang dan meletakkannya dengan rapi. Setelah hari yang sibuk, asisten manajer pabrik Lin berterima kasih kepada Xiao Fei dan pergi dengan sopan. Gudang yang baru saja ramai aktivitas langsung sepi kembali. Xiao Fei menunggu armada mobil pergi sebelum memeriksa sekeliling dengan cermat. Kemudian, dia memasuki gudang dan mengunci pintu dari dalam. Setelah memastikan keamanannya, Xiao Fei melambaikan tangannya dan toples anggur di gudang menghilang satu persatu. Mereka muncul di angkasa. Xiao Fei telah melakukan ini berkali-kali. Anggur baru ditempatkan di tempat yang berbeda sesuai dengan waktu penyimpanan yang berbeda. Setiap toples anggur diberi label waktu pabrik, jadi Xiao Fei sangat akrab dengan proses ini. Dalam waktu singkat, semua toples anggur dimasukkan ke dalam ruangan. Xiao Fei mengangkat tangannya dan melihat waktu. Saat itu hampir jam 11 malam. Waktu pengiriman yang dia sepakati dengan Tian Gang semakin dekat.
Peternakan Tiangang terletak di Kabupaten Changping, jadi sangat tepat untuk berkendara ke sana. Oleh karena itu, Xia Wofei keluar dari gudang, mengunci pintu, dan mengemudikan truk pick-up keluar kota. Sesampainya di peternakan abalon, Tiangang sudah menunggu bersama beberapa pekerja. Wajah Tiangang dipenuhi kelelahan. Terlihat jelas bahwa dia telah bekerja sepanjang malam kemarin untuk memastikan kelancaran pengiriman barang hari ini. Bos Xia. Tiangang menyapa Xia Wofei dengan antusias. Tian, kamu sudah bekerja keras? Xia Wofei turun dari mobil dan bertanya sambil tersenyum, apakah kamu sudah menyiapkan goreng abalon? Aku tidak mengecewakanmu, kata Tiangang. Dia membawa Xia Wofei ke pergola tidak jauh dari sana. Ada kotak plastik besar berwarna oranye merah di sana. Dari segi panjang dan lebarnya, seharusnya cukup untuk muat di bagian belakang truk pickup. Kotak plastik besar itu berisi air laut. Di bawah air laut, terdapat lebih dari selusin kandang kotak plastik hitam yang tertata rapi. Mesin pengisian oksigen kecil sedang bekerja, menyebabkan air putih terciprat. Tiangang mengeluarkan sangkar plastik dan membukanya. Ada banyak potongan papan bibit plastik yang tertancap di dalamnya. Benih abalon yang dilihatnya kemarin semuanya menempel erat pada papan semai. Bos Xia, Tiangang menjelaskan, mengingat Anda hanya mengangkutnya dalam jarak dekat, kami menggunakan kemasan kandang semacam ini. Selama Anda bisa membudidayakan benih abalon ini dalam sehari, pasti tidak akan ada masalah. Beberapa jam sudah cukup, Xia Wofei mengangguk. Itu tidak akan menjadi masalah, kata Tiangang sambil tersenyum. Kemudian, Tiangang melanjutkan, Bos Xia, kami menghitung sepanjang malam kemarin. Total benih abalon berjumlah 11.200 ekor. Mari kita bulatkan uang recehnya dan hitung menjadi 11.000. Saya harap Bos Xia akan mengurus bisnis saya di masa depan. Xia Wofei tersenyum dan mengangguk, tidak masalah. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Tian. Bos Xia, apakah kamu ingin menghitung? Tiangang bertanya. Xia Wofei melambaikan tangannya dan berkata, berapa lama saya harus memesan lebih dari 10.000 pil? Selain itu, saya percaya pada karakter Tuan Tian. Dengan itu, Xia Wofei membuka setiap kandang dan memeriksanya. Ia memastikan kecambah abalon tersebut sama dengan yang dilihatnya kemarin dan kualitasnya tidak kalah. Tian, aku akan menyetir mobilnya. Tolong minta pekerja untuk memuatnya secepat mungkin, kata Xia Wofei. Baiklah. Tiangang berulang kali berkata, terima kasih atas kepercayaan Anda, Bos Xia. Xia Wofei mengemudikan truk pickup, dan beberapa pekerja kuat bekerja sama untuk mengangkat kotak plastik besar dan memasukkannya ke bagian belakang truk. Kemudian diikat dengan tali karet. Tidak ada pasokan listrik di dalam mobil, dan harga generator oksigen tidak murah, sehingga mereka harus melepasnya sebelum memasukkannya ke dalam mobil. Dengan cara ini, Xia Wofei harus bergegas dan memelihara abalon. 11.000 benih abalon harganya total $38.500. Xia Wofei telah membayar $5.000 sebagai deposit sehari sebelumnya. Hari ini, dia menggesek kartunya dan membayar sisa $33.000 kepada Tiangang. Kemudian, Xia Wofei pergi dari peternakan abalon. Xia Wofei juga khawatir bibit abalon akan mati setelah berada di lingkungan dengan kepadatan tinggi dalam waktu lama. Oleh karena itu, setelah meninggalkan peternakan abalon, Xia Wofei segera menemukan tempat yang tenang untuk memarkir mobil. Dia pergi ke bagian belakang mobil dan memastikan tidak ada orang di sekitarnya. Dia segera meletakkan seluruh kotak plastik itu ke alam pegunungan dan laut di ruang petaroh. Ki spiritual di ruang petaroh sangat kaya. Xia Wofei percaya bahwa bayi abalon tidak akan mengalami masalah. Dia menyalakan mobilnya lagi dengan pikiran tenang dan melaju menuju pertanian Taoyuan. Setelah kembali ke pertanian, Xia Wofei tidak repot-repot memeriksa tempat produksi ember timah KED dan langsung kembali ke villa kecil. Dia pergi ke kamarnya dan mengunci pintu dan jendela. Lalu, dia dengan cepat memasuki ruang petaroh. Dia muncul langsung di pantai, di mana kotak plastik besar berwarna oranye merah ditempatkan dengan tenang. Xia Qing berdiri di samping kotak plastik. Dia sudah memperhatikan ketika Xia Wofei mengirim kotak plastik itu ke ruang asal, jadi dia meletakkan pekerjaannya dan bergegas. Aku akan mengurusnya sendiri, kata Xia Wofei kepada Xia Qing. Kamu bisa pergi dan melakukan urusanmu sendiri. Ya Tuan.
Xia Qing memandangi kotak plastik besar itu dengan rasa ingin tahu, lalu berbalik dan berjalan ke arah kebun obat. Xia Ruofei berjalan ke kotak plastik besar dan mengangkat kotak hitam panjang. Setelah membukanya, dia dengan hati-hati mengeluarkan pohon muda plastik. Bibit abalon jaring perlahan merangkak di atas papan semai dan terlihat cukup energik. Apalagi setelah memasuki ruang petaro, abalon dirangsang oleh Kai Reiki dan menjadi aktif. Xia Ruofei benar-benar merasa nyaman. Dia sudah memakai sandal dan celana pendek, jadi dia mengambil papan pohon muda plastik dan berjalan ke laut. Ia hanya dengan hati-hati meletakkan papan pancang itu ke laut saat air sudah mencapai pinggangnya. Xia Ruofei melepaskan telekinesis ilahinya untuk mengamati pergerakan di dasar laut. Air laut di angkasa sepertinya mengandung ki spiritual. Bibit abalon jaring dengan cepat turun dari papan semai plastik dan perlahan merangkak di dasar laut. Kemudian, mereka menempelkan diri pada bebatuan di dasar laut. Tampaknya bibit abalon jaring tidak menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehingga Xia Ruofei merasa lega. Oleh karena itu, Xia Ruofei bolak-balik dan menempatkan semua bibit abalon jaring di laut luar angkasa. Untuk mencegah kepadatan yang terlalu tinggi di area tertentu, Xia Ruofei akan selalu mengubah lokasi setelah setiap pengambilan gambar, dan menempatkan jaring kecambah abalon di sepanjang garis pantai ruangan tersebut. Setelah sekitar 1 jam kerja keras, lebih dari 11.000 bibit abalon bersih akhirnya dilepas liarkan ke laut. Xia Ruofei tidak perlu melakukan apapun lagi. Abalon jaring hanya perlu memakan rumput laut dan mikroorganisme di laut untuk tumbuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu. Namun, Xia Ruofei juga percaya bahwa dengan lingkungan yang unik di dalam mediumnya, abalon jaring ini akan tumbuh sangat cepat dan berkualitas tinggi. Pada saat itu, bukan tidak mungkin abalon berkepala 2 atau bahkan abalon berkepala 1 akan muncul, yang akan membawa kekayaan besar bagi Xia Ruofei. Setelah selesai dengan jaring bibit abalon, Xia Ruofei menyadari bahwa waktu sudah lewat jam 1 siang. Dia segera meninggalkan ruang petaro. Bab 812, sedikit ambigu. Lautan di luar angkasa adalah udara laut asli. Xia Ruofei sudah lama berada di dalamnya, jadi tubuhnya lengket dan tidak nyaman. Begitu dia meninggalkan ruangan, dia pergi ke kamar mandi dan mandi. Saat itu sudah jam setengah 1 siang ketika dia turun. Lin Qiao melihat Xia Ruofei dan berteriak, "Saudara Ruofei, apa yang kamu lakukan di kamar? Aku meneleponmu untuk makan malam, apa kamu tidak mendengarku?" Xia Ruofei tertawa datar. "Saya sedikit lelah pagi ini. Aku baru saja tertidur." "Kamu tidur terlalu nyenyak." Lin Qiao menyimpulkan. "Saya bahkan mengetuk pintu untuk waktu yang lama." Tidak ada reaksi sama sekali. Xia Ruofei tertawa canggung. Dia senang dia ingat untuk mengunci pintu dari dalam. Jika tidak, Lin Qiao pasti akan menerobos masuk. Ibu Hu Zi juga tidak beristirahat. Melihat ini, dia menegur, "Qiao Er, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu pada kakakmu Ruofei? Dia hanya tertidur karena terlalu lelah bekerja." Kemudian, Ibu Huzi tersenyum lembut pada Xia Ruofei dan berkata, Ruofei, tunggu sebentar. Makanannya dingin, aku akan memanaskannya untukmu." Xia Ruofei dengan cepat berkata, "Ibu Baptis, tidak apa-apa. Ini musim panas. Tidak perlu memanaskannya. Aku akan berbaring saja." "Itu tidak akan berhasil." Ibu Huzi berkata, "Jika cuaca dingin, kita akan mudah sakit perut. Duduk dan istirahat sebentar. Aku akan memanaskannya dengan cepat." Setelah itu, Ibu Hu membawa makanan di atas meja kembali ke dapur tanpa berkata apa-apa. Xia Ruofei tidak punya pilihan selain duduk di sofa di ruang tamu. Lin Qiao sedang menonton drama di tablet. Dia duduk di sofa dengan menyilangkan kaki dan celana kasual katunnya ditarik ke atas, menampilkan pahanya yang seputih salju. Namun, dia tidak peduli. Dia sedang memakan buah naga dengan tusuk gigi sambil menatap tablet dengan saksama. Xia Ruofei meliriknya dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia berpikir, gadis ini tidak peduli dengan citranya. Meskipun kami di rumah, saya tidak memiliki hubungan darah dengannya. Aku bukan saudara laki-lakinya. Setidaknya aku harus berhati-hati dengan batasan antara pria dan wanita. Namun, Xia Ruofei tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Lin Qiao. Topik ini sudah terasa canggung. Jika dia mengutarakannya terlalu serius, Lin Qiao mungkin tidak senang.
Jika dia mengutarakannya dengan bijaksana, dia mungkin tidak mengerti. Selain itu, Ibu Huzi ada di dapur tidak jauh dari situ. Tidak nyaman membicarakan topik ini dengan Lin Qiao. Oleh karena itu, dia duduk tegak dan menatap TV. Faktanya, Xia Ruofei tidak memperhatikan apa yang ada di TV. Untungnya, Ibu Huzi dengan cepat memanaskan makanannya. Saat dia meletakkan kembali makanannya di atas meja, dia berkata, Ruofei, ayo makan. Terima kasih, Ibu Baptis, kata Xia Ruofei. Dia mengambil mangkuk itu dan melahapnya. Ibu Huzi melirik Lin Qiao dan berkata, Qiao, gadis kecil, kamu bahkan tidak tahu bagaimana cara datang dan membantuku. Anda hanya memegang komputer sepanjang hari. Jangan hanya berdiri di sana, jika kamu ingin melihatnya, kembalilah ke kamarmu. Lin Qiao dengan bercanda menjulurkan lidahnya ke arah Xia Ruofei dan kembali ke kamarnya dengan membawa tablet. Xia Ruofei berkata sambil makan, Ibu Baptis, kamu harus kembali ke kamarmu dan istirahat. Aku akan membersihkannya setelah aku selesai. Biasanya, saat ini, Ibu Huzi sudah tidur siang. Namun, dia menunggu sampai sekarang karena Xia Ruofei belum datang untuk makan siang. Xia Ruofei merasa hangat di dalam, tetapi pada saat yang sama, dia merasa sedikit menyesal. Ibu Hu tersenyum. Tidak apa-apa. Aku akan menunggumu selesai makan. Anda tidak perlu khawatir tentang dapur. Ibu Baptis akan membersihkannya. Xia Ruofei meletakkan mangkuk dan sumpitnya dan berkata, Ya Tuhan, aku benar-benar minta maaf atas apa yang kamu lakukan. Dengarkan aku. Pergi dan istirahatlah. Bukankah itu hanya beberapa mangkuk? Aku akan mencucinya. Xia Ruofei akhirnya membujuk Ibu Huzi untuk kembali ke rumah setelah banyak bujukan. Dia duduk dan melanjutkan makan. Setelah mereka selesai makan, Xia Ruofei membersihkan meja dan mencuci piring. Saat itu sudah lewat jam 2 siang. Dia tidak berencana untuk tidur siang, jadi dia berjalan keluar pintu. Matahari pertengahan musim panas terasa terik, dan menyebarkan titik-titik cahaya di bawah naungan jalan setapak pertanian. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dahan pohon di kedua sisi jalan sedikit bergoyang. Kicau jangkrik di kejauhan terdengar, memberikan perasaan yang sangat tenang. Xia Ruofei berjalan ke tempat produksi besi skin dendrobium. Seperti yang diharapkan, Qin Xiaojun dan yang lainnya tidak beristirahat. Ia sibuk mengolah besi kulit dendrobium dengan 5 hingga 6 pekerja. Karena Xia Ruofei telah secara khusus menginstruksikannya untuk melakukannya, Tuan Luo tidak melakukannya sendiri. Dia datang ke sini sebagai penasihat, terutama untuk menyaksikan operasi Qin Xiaojun dan yang lainnya dan hanya menunjukkan masalah apapun pada waktunya. Hal ini tidak hanya dapat melatih para pekerja di pertanian yang bertanggung jawab membuat pohon maple berkulit besi, namun juga memastikan bahwa tidak ada kesalahan yang terjadi selama keseluruhan proses produksi dan kualitas dari pohon maple berkulit besi dapat terjamin. Melihat Xia Ruofei, Tuan Luo, Qin Xiaojun dan yang lainnya segera datang untuk menyambutnya. Xia Ruofei melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, kalian lanjutkan, jangan pedulikan aku hanya melihat-lihat. Qin Xiaojun dan yang lainnya melanjutkan pekerjaan mereka sementara Xia Ruofei dan Tuan Luo berdiri di bawah naungan. Dia mengeluarkan sebatang rokok dan memberikannya kepada Tuan Luo. Mereka kemudian mengobrol sebentar. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia bersentuhan dengan potongan segar wadah kulit besi ini, Tuan Luo tetap memuji kualitasnya. Sebagai seorang ahli tua yang telah berkecimpung di industri ini selama lebih dari 20 tahun, melihat strip segar kapal Iron Skin berkualitas tinggi seperti seorang pria muda melihat seorang wanita cantik. Itu adalah cinta dari lubuk hatinya. Tuan Luo bahkan secara halus menyarankan agar dia ingin melompat dari kapal ke tempat kerja, tetapi Xia Ruofei terlalu malu untuk memburu rekannya, jadi dia hanya bisa tersenyum dan menolak. Tentu saja, Tuan Luo baru saja mengatakan itu. Dia adalah penduduk asli Provinsi Jiangxi, Kota Anhui, dan dia memiliki keluarga. Jika dia datang ke Provinsi Tenggara untuk bekerja, dia akan sangat ragu. Selain itu, perusahaan Qian Lijun memberi Guru Luo gaji yang cukup bagus. Xia Ruofei bertanya kepada Qin Xiaojun dan yang lainnya tentang proses produksi. Guru Luo berkata bahwa Qin Xiaojun dan yang lainnya sangat paham dengan prosesnya, terutama dengan pengendalian panasnya. Dia tidak perlu datang lagi lain kali. Setelah mengobrol sebentar, Xia Ruofei kembali mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Guru Luo.
Kemudian, dia meninggalkan tempat produksi timah Kaede Gladiator dan berjalan menuju gedung perkantoran. Karena sebagian besar karyawan tinggal di lahan pertanian, maka perusahaan tidak menerapkan sistem kerja jam 9 sampai jam 5. Sebaliknya, mereka mulai bekerja pada pukul 8 pagi dan pulang kerja pada pukul 5.30 sore. Istirahat makan siangnya pun lebih lama, sehingga para karyawan bisa kembali ke area asrama untuk beristirahat sejenak. Masih ada waktu 20 menit sebelum pekerjaan dimulai, tetapi Xiao Fei menyadari bahwa pintu kantor Feng Jing sudah terbuka. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya tanpa daya. Xiao Feng ini benar-benar gila kerja. Xiao Fei ingin langsung pergi ke kantor Feng Jing, tetapi dia menghentikan langkahnya setelah berpikir beberapa lama. Dia mengeluarkan kuncinya, membuka pintu kantornya, dan masuk. Setelah menutup pintu, Xiao Fei mengeluarkan 2 botol porselen dari ruang petaruh. Ada 2 bagian salep kulit yang letih di dalamnya, keduanya telah disempurnakan sebelumnya dan disimpan di ruang petaruh. Xiao Fei mengambil salep kulit yang letih, membuka pintu kantor, dan pergi ke kamar sebelah. Benar saja, Feng Jing tidak kembali beristirahat di sore hari. Dia saat ini berada di depan komputer, mengetik dengan marah di keyboard. Xiao Fei mengetuk pintu dengan ringan. Feng Rao menghentikan pekerjaannya dan melihat ke atas. Ketika dia melihat Xiao Fei, dia segera berdiri dan berkata, "Ketua, mengapa Anda ada di sini pada tengah hari? Jika saya tidak datang, bagaimana saya tahu bahwa bos kita Feng bekerja lembur lagi?" Xiao Fei berkata sambil tersenyum. "Saya melakukan beberapa perhitungan dengan jari saya," kata Feng Rao sambil tersenyum. "Saya tahu Anda akan melancarkan serangan mendadak hari ini, jadi saya sengaja menunjukkannya kepada Anda." "Lupakan." Xiao Fei berkata, "Bagaimana mungkin aku tidak tahu orang seperti apa kamu? Kalau begitu, Ketua, bukankah seharusnya Anda memberi saya uang lembur?" Feng Jing bertanya sambil tersenyum. "Itu suatu keharusan." Xiao Fei tersenyum dan berkata, "Ini. Gaji hadiahnya ada di sini," kata Xiao Fei sambil meletakkan salep kulit yang sudah letih di meja Feng Jing. Mata Feng Rao langsung berbinar. Dia secara pribadi telah merasakan efek magis dari krim kulit yang letih, dan dia tidak dapat melupakannya setelah menggunakannya. "Terima kasih, Ketua." Feng Rao tersenyum manis dan memasukkan salep kulit yang sudah letih ke dalam laci mejanya tanpa ragu-ragu. "Terima kasih kembali. Beritahu aku kalau kamu sudah selesai. Aku sendiri yang akan membuatkannya untukmu." Xiao Fei berkata, lalu menatap layar komputer dan bertanya, "Ini sudah tengah hari. Sedang sibuk apa?" Feng Jing mengarahkan monitor ke arah Xiao Fei dan tersenyum. "Bukankah karena rencana pembangunan Departemen Perdagangan Elektronik perlu dipercepat? Ada juga banyak pekerjaan yang harus dilakukan selama jam kerja normal, dan suasana menjadi lebih sepi di sore hari. Tidak ada yang akan mengganggu kita, jadi saya ingin menggunakan waktu ini untuk membuat rencana." Xiao Fei merasa sedikit malu. "Ini semua salahku. Saya memberi terlalu banyak tekanan pada Anda. Presiden Feng, Anda tidak perlu terburu-buru. Tidak masalah jika Anda datang 1 hari lebih awal atau lebih lambat. Ini terutama karena kami tidak sabar menunggu perekrutan dimulai." Feng Rao tersenyum. Rencana rekrutmen perusahaan farmasi pada dasarnya sudah selesai. Jika kita ingin merekrut pada saat yang sama, rencana Departemen E-commerce tidak dapat ditunda. Jika tidak, kemajuan kedua belah pihak akan terpengaruh. "Tapi kamu masih harus istirahat?" Xiao Fei berkata dengan prihatin, 2 hari kemudian, apa masalahnya? Jika Sui Jinshan keberatan, suruh dia datang dan temukan aku. Hati Feng Rao menghangat tanpa alasan. Senang rasanya dirawat. Dia tersenyum dan berkata, "Saya mengerti, Ketua. Aku akan mengurus istirahatku." Ada baiknya Anda mengetahuinya." Xiao Fei mengangguk dan bangkit untuk pergi. Dia hanya ingin menelepon di kantornya, tetapi ketika dia melihat Feng Jing bekerja lembur, dia membawakan krim kulit yang sudah letih itu untuknya. Selain itu, dia tidak punya pekerjaan lain. "Ketua, saya pikir kita harus memindahkan kantor pusat ke kota secepat mungkin," kata Feng Jing. "Kami merekrut sejumlah orang baru kali ini, jadi ruang kantor agak ramai. Meskipun asrama staf di sini bagus, namun jauh dari kota, sehingga masih banyak ketidaknyamanan dalam kehidupan setiap orang. Ini tidak baik bagi kita untuk menarik bakat." Xiao Fei mengangguk. "Tentu.
Aku akan memikirkannya setelah ini. Kemudian, Xia Wofei berdiri dan berkata, Bos Feng, jika tidak ada yang lain, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Anda dapat melanjutkan pekerjaan Anda. Anda harus istirahat dengan baik. Jangan bekerja terlalu keras. Saya mengerti, Ketua. Feng Rao berkata sambil tersenyum manis. Setelah melihat Xia Wofei meninggalkan kantor, Feng Rao merogoh laci mejanya dan dengan lembut menggosok botol porselen bermulut lebar berisi krim kulit yang sudah letih. Dia tidak bisa menahan senyum. Butuh beberapa saat baginya untuk kembali sadar. Wajah cantiknya sedikit memerah, dan dia menutup laci dengan panik. Dia beralih ke layar komputer dan terus bekerja. Namun, setelah menatap komputer beberapa saat, dia tidak bisa mengetik satu kata pun. Setelah Xia Wofei kembali ke kantornya, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Presiden Lin dari Aula Qiantang Tongren. Terakhir kali CEO Lin datang untuk membahas kontrak, Xia Wofei berjanji kepadanya bahwa dia akan membantu mencari ginseng pembohong berkualitas tinggi. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 bulan telah berlalu. Xia Wofei memutuskan untuk menggali 2 ginseng pembohong dari sela dan menjualnya kepada CEO Lin. Di satu sisi, dia ingin memenuhi janjinya. Di sisi lain, Xia Wofei ingin menghemat uang sebanyak mungkin. Langkah selanjutnya adalah merelokasi kantor pusat perusahaan. Dan pasti ada banyak tempat di mana dia membutuhkan uang. Telepon berdering 2 atau 3 kali sebelum Presiden Lin mengangkatnya. Dia terdengar sangat bersemangat. Direktur Xia, apakah kelompok petarung besi KID yang baru sudah siap? Bab 813, memeluk uang dengan gila-gilaan. Xia Wofei tertawa. Lin, hal terpenting dalam bisnis adalah menepati janji. Kapan aku pernah mengingkari janjiku? Benar, benar. Presiden Lin berkata dengan gembira, saya dapat mempercayai kredibilitas Presiden Xia. Presiden Lin tidak pernah berani meremehkan pemuda yang 10 tahun lebih muda darinya ini. Candid Dendrobium sendiri telah menambahkan performa yang cukup memukau pada bisnisnya. Kualitas Candid Dendrobium sangat tinggi sehingga konsumen kelas atas pun berbondong-bondong pembelanjaan. Kini, seluruh cabang di tanah air sudah tidak sabar menunggunya mendapatkan kuota. Selain itu, Xia Wofei punya cara untuk mendapatkan ginseng pembohong berkualitas tinggi, yang merupakan harta karun yang tak ternilai harganya. Karena kinerjanya selama periode ini, banyak panggilan dari kantor pusat untuk mempromosikannya ke posisi wakil presiden perusahaan di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Oleh karena itu, Presiden Lin tidak sabar untuk memuja Xia Wofei. Besi baru KID kulit sudah diproduksi. Mereka akan siap dalam 2 hari, kata Xia Wofei. Itu hebat. Presiden Lin berkata dengan gembira, Presiden Xia, terima kasih. Terima kasih kembali. Ini situasi win-win. Kata Xia Wofei sambil tersenyum. Presiden Lin kemudian berkata dengan nada negosiasi, Presiden Xia, tetapi dalam hal pasokan. Bisakah Anda meningkatkannya? Xia Wofei berpura-pura terkejut dan berkata, CEO Lin, saya ingat kami selalu memasok barang secara penuh. Kami akan mampu mencukupi lebih dari 120 kg setiap harinya. Dengan cara ini, kami akan mampu memasok jauh lebih banyak dari jumlah yang disepakati dalam 1 tahun. Saya tahu, kata Tuan Lin cepat. Hanya saja, penjualan pangkat besi di perusahaan Anda sangat tinggi, dan begitu banyak cabang di negara ini yang mencari barang dari kami. Persediaannya sedikit berkurang sekarang. CEO Lin, kata Xia Wofei dengan canggung, kapasitas produksi saat ini pada dasarnya adalah batasnya. Tidak mudah untuk meningkatkan pasokan. Bahkan, selalu terjadi surplus setiap kali mencukupi barang. Misalnya, Xia Wofei menyimpan sekitar 140 kg ember besi maple. Di satu sisi, dia ingin memberikannya kepada keluarga dan orang yang lebih tua. Di sisi lain, dia tidak ingin memiliki stok yang sama sekali dan menyerahkan semuanya ke Tongren Hall untuk dijual. Jika itu terjadi, dia tidak akan bisa membangun saluran penjualannya sendiri. Sekarang Xia Wofei memiliki niat untuk mengembangkan platform e-commerce sendiri, dia secara alami akan mengikuti perjanjian secara ketat dalam hal pasokan. Pohon maple besi tambahan akan ditinggalkan untuk platform e-commerce miliknya sendiri. Presiden Lin tersenyum meminta maaf. Saya tahu itu. Presiden Xia, mohon bantuannya. Berikan sebanyak yang kamu bisa.
Saya telah disadap oleh manajer cabang yang menelepon setiap hari, dan saya tidak tahan. Meskipun Presiden Lin mengeluh ketika mengatakan ini, sebenarnya dia sedikit bangga di dalam hatinya. Dia hanya manajer cabang Qiantang. Kapan dia pernah begitu bangga? Xia Ruofei tersenyum tipis. Bos Lin, mengenai masalah pasokan besi skin Fengdou, saya benar-benar telah melakukan yang terbaik. Saya khawatir akan sulit untuk meningkatkannya dalam jangka pendek. Namun, Xia Ruofei berhenti dan berkata, saya punya 2 ginseng liar yang enak baru-baru ini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik, Presiden Lin? Ya. Saya sangat tertarik. Presiden Lin dengan cepat berteriak, Presiden Xia. Saudara Xia. Kamu harus menyimpannya untukku. Aku akan memesan tiket pesawat dan datang sekarang. Presiden Lin bahkan tidak bertanya kepada Xia Ruofei tentang kualitas ginseng liar dan langsung meminta untuk membelinya. Dia takut Xia Ruofei akan menjual ginseng liar itu kepada orang lain jika dia terlambat. CEO Lin sudah membentuk pemikiran tetap di benaknya. Ginseng liar yang dijual Xia Ruofei pasti berkualitas tinggi. Tidak perlu ragu. Xia Ruofei tertawa dan berkata, Presiden Lin, jangan khawatir. Setelah produksi besi kulit maple selesai dalam 2 hari, Anda dapat membawa beberapa orang ke sini. Setelah kami selesai memperdagangkan ginseng liar, Anda juga dapat mengambil kembali besi kulit maple, sehingga staf kami tidak perlu repot melakukan perjalanan lagi. Hehe, Presiden Xia, saya hanya khawatir malam yang panjang akan menimbulkan lebih banyak masalah. Presiden Lin tertawa datar. Tetapi karena Presiden Xia telah berbicara, saya akan kembali setelah Anda selesai dengan Ember Iron Hidekade. Baiklah, paling lama seminggu. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya akan memberitahu Anda terlebih dahulu jika waktunya tiba. Baiklah, itu kesepakatan. Tuan Lin berkata, lalu dengan hati-hati berkata, Tuan Xia, kamu harus menyimpan ginseng liar untuk Tongren Hall. Kita bisa mendiskusikan harganya. Jangan khawatir. Aku, Xia Ruofei, tidak pernah menarik kembali kata-kataku. Kata Xia Ruofei. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei duduk di kantornya dan merokok. Dia menyadari bahwa dia tidak ada hubungannya. Meskipun semua orang di perusahaan sibuk, selama Xia Ruofei memiliki arahan umum dan berbagi pekerjaan spesifik, pada dasarnya dia tidak melakukan apapun. Feng Jing masih bekerja lembur untuk mengajukan proposal. Xia Ruofei tidak mengganggunya dan meninggalkan kantor setelah istirahat sejenak. Saat ini sudah waktunya perusahaan mulai bekerja. Karyawan datang dari asrama ke kompleks untuk bekerja satu demi satu. Ketika mereka melihat Xia Ruofei, mereka menyambutnya dengan sangat hormat. Xia Ruofei juga sering tersenyum dan mengangguk pada mereka. Setelah turun, Xia Ruofei pergi ke tempat produksi besi kulit maple. Melihat Qin Xiaojun dan yang lainnya bekerja dengan tertib dan Tuan Luo mengawasi mereka, dia kembali ke villa kecil dengan pikiran tenang. Villa itu sunyi. Ibu Husi dan Lin Qiao telah kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Bab 814, memeluk uang dengan gila-gilaan bagian 2. Xia Ruofei langsung naik ke kamarnya. Waktu tidur siangnya sudah lewat. Xia Ruofei tidak cemburu, jadi dia mengunci pintu dan memasuki ruang petaruh. Saat dia memasuki ruangan, Xia Ruofei melihat Xia Qing memindahkan pohon teh. Begitu Xia Qing melihat Xia Ruofei, dia ingin datang untuk menyambutnya. Xia Ruofei menunjuk tangannya untuk memberi isyarat agar dia terus bekerja, dan kemudian mengemudikan kendaraan segala medan ke pantai. Dia melepaskan telekinesis ilahi untuk merasakan dengan hati-hati. Lebih dari 11.000 bibit abalon bersih telah ditanam di perairan dangkal, dan tersebar merata. Mereka terutama hidup di terumbu karang di perairan dangkal dan memakan rumput laut serta mikroorganisme yang mengapung di laut. Udara lautan luar angkasa kaya akan ki spiritual. Xia Ruofei dapat merasakan bahwa abalon kecil itu sangat menyenangkan. Xia Ruofei menarik kembali pikiran ilahinya dan melihat ke kotak plastik oranye besar di pantai. Tiba-tiba, dia mendapat ide. Kotak plastik besar itu digunakan untuk menyimpan bibit abalon jaring. Setelah berkembang biak selesai, Xia Ruofei meninggalkan medium tanpa membersihkannya. Jika dia bisa mendapatkan beberapa abalon dan membesarkannya di alam Archean, apa efeknya? Xia Ruofei tiba-tiba memikirkan hal ini. Luas daratan di alam Archean relatif kecil,
namun konsentrasi energi spiritual jauh lebih tinggi dibandingkan di alam pegunungan dan laut. Yang terpenting, ada efek peningkatan aliran waktu di sana, yang memungkinkan Xiao Fei melihat hasil eksperimen lebih cepat. Lagi pula, ada lebih dari 10.000 benih abalon di laut. Jika percobaannya gagal, dia hanya akan kehilangan sedikit, bahkan setetes pun di lautan. Xiao Fei segera melepaskan pikirannya dan menggunakan kekuatan ruang yang tak terlihat untuk menyerap udara laut ke dalam kotak plastik besar berwarna oranye. Pada saat yang sama, sebagian pasir dan ganggang dari dasar laut juga terserap. Xiao Fei bahkan menyerap beberapa batu kecil. Sudah ada lebih banyak dari benih abalon yang menempel di karang. Xiao Fei secara khusus mengambil lebih dari keseluruhan, sehingga totalnya menjadi 30. Kemudian, sambil berpikir, Xiao Fei membawa kotak plastik besar itu ke alam archean. Dengan kekuatan mental Xiao Fei saat ini, memindahkan benda seberat itu sangatlah mudah. Xiao Fei meletakkan kotak plastik besar di samping kolam roh spasial dan menuangkan botol kecil larutan kelopak bunga hati. Setelah itu, Xiao Fei kembali ke alam pegunungan dan laut, dan langsung muncul di samping Xia Qing. Xia Qing, ingatlah untuk mengganti air laut di kotak plastik besar yang aku tempatkan di alam archean 3 kali sehari. Xiao Fei berkata, juga, tuangkan ke dalam botol kecil larutan kelopak bunga hati setiap 7 hari. Harian yang dibicarakan Xiao Fei secara alami mengacu pada waktu di alam pegunungan laut. Ini pada dasarnya setara dengan mengganti air setiap 10 hari di alam archean. Dalam 10 hari, larutan kelopak bunga hati yang dituangkan pertama kali akan terserap seluruhnya oleh abalon kecil. Meskipun siklus penggantian air ini tampaknya agak lama, jika frekuensinya lebih tinggi, pekerjaan normal Xia Qing akan mudah terganggu. Selain itu, lingkungan di dalam ruangan sangat bagus dan ki spiritualnya sangat padat. Air lautnya juga berbeda dengan air laut di luar. Xiao Fei berpikir bahwa mengganti air setiap 10 hari sudah cukup. Ya Tuan. Xia Qing menjawab tanpa ragu-ragu. Xiao Fei berpikir sejenak dan berkata, oh, benar. Saat mengganti air, perhatikan kondisi benur abalon di dalam kotak. Jika Anda merasa kondisinya tidak baik, ganti airnya sekali atau 2 kali sehari. Dipahami? Xiao Fei menepuk bahu Xia Qing dan meninggalkan ruang petaro. Dalam beberapa hari berikutnya, semua orang di Paradise Corporation sibuk seperti biasa. Qin Xiaojun dan yang lainnya sibuk dengan produksi pohon maple berkulit besi sementara Feng Jing dengan cepat mengeluarkan rencana pendirian Departemen E-Commerce. Setelah mendiskusikannya dengan tim administratifnya, dia segera melaporkannya ke Xiao Fei. Setelah Xiao Fei menyetujuinya, babak rekrutmen baru diluncurkan. Paradise Corporation tidak lagi seperti dulu. Itu cukup terkenal di Provinsi Tenggara, jadi perekrutan ini tidak sesulit yang pertama kali. Masih banyak orang yang mengirimkan resumenya. Xiao Fei terbiasa menjadi manajer yang lepas tangan untuk urusan khusus ini. Dia membiarkan Feng Jing bertanggung jawab atas perekrutan staf. Hanya dalam beberapa hari, Departemen E-Commerce di bawah Departemen Penjualan didirikan, dan Lin Qiao juga memulai magangnya di Departemen E-Commerce. Materi lamaran untuk peningkatan toko dengan cepat diserahkan ke Mal Skychat. Perancang web berpengalaman yang baru direkrut tidak tinggal diam. Sebelum peningkatan toko disetujui, dia mulai mendesain ulang seluruh halaman toko. Lin Qiao belajar dari 2 desainer web dan meningkat dengan sangat cepat. Kedua desainer wanita itu tahu bahwa Lin Qiao adalah saudara perempuan bosnya, jadi mereka mengajarinya dengan sangat hati-hati dan hampir membantunya langkah demi langkah. Ini secara alami jauh lebih efisien daripada Lin Qiao yang belajar sendiri. Pada saat yang sama, karyawan perusahaan farmasi yang direkrut segera kembali bekerja, dan Sui Jinshan, yang kelelahan, akhirnya bisa beristirahat. Pada hari ketiga, Xiao Fei membawa 3 pasang darah naga merah ke Villa Ling Xiaotian seperti yang dijanjikan. Kualitas 3 pasang darah naga merah sama tingginya dengan sebelumnya, tetapi tidak ada naga ungu cerah. Faktanya, ada naga ungu cerah di kolam ikan spasial Xiao Fei, tapi mereka sangat langka. Jika 2 pasang naga ungu cerah dilelang secara berurutan, pasti akan menimbulkan keracunan. Oleh karena itu, Xiao Fei melakukannya dengan sengaja. Bab 815, Memeluk Uang dengan Gila-gilaan bagian 3. Jumlah orang yang menghadiri lelang kali ini jelas jauh lebih banyak dibandingkan sebelumnya. Li Zongheng dan Su Desheng, yang kembali dengan tangan kosong terakhir kali,
secara alami segera mengundurkan diri. Ada 7 atau 8 pengusaha sukses lainnya di Provinsi Tenggara dan bahkan provinsi sekitarnya. Mereka semua adalah teman dari kelompok teman ikan kelas atas Ling Xiaotian. Bab Envel baru diterbitkan pada. Meskipun kedalaman naga ungu mengecewakan para bos besar, kualitas dari 3 pasang naga darah jarang terjadi. Mereka pasti memiliki kualitas terbaik. Makanya, para bos sangat antusias menawar. Semakin banyak orang berkumpul, persaingan menjadi semakin ketat. Selain itu, Li Zongheng dan Su Desheng bertekad untuk menang kali ini, dan penawaran mereka sangat lugas dan tegas, sehingga harga lelang juga terus meningkat. Pada akhirnya, 3 pasang naga merah darah memberi Xia Ruofei pendapatan hampir 20 juta. Rata-rata, setiap pasangan berjumlah lebih dari 6 juta. Harga ini jauh lebih tinggi dari transaksi terakhir. Li Zongheng dan Su Desheng berhasil membeli naga merah darah sesuai keinginan mereka. Meski kehilangan banyak uang, mereka berdua tersenyum dan depresi mereka selama beberapa hari terakhir pun hilang. Dari sisa bos, hanya 1 yang berhasil memenangkan sepasang arwana merah terakhir dengan harga 7 juta. Yang lainnya datang tanpa hasil. Oleh karena itu, setelah peletangan berakhir, mereka mengepung Xia Ruofei dan meminta untuk membeli beberapa pasang arwana merah berkualitas tinggi sesegera mungkin. Xia Ruofei, yang baru saja menerima 20 juta yuan, sedang dalam suasana hati yang baik. Tentu saja, dia tersenyum dan berjanji pada Wan Wan bahwa seseorang akan memberi uang. Mengapa tidak? Namun, Xia Ruofei tidak membiarkan uang itu sampai ke kepalanya. Dia tahu bahwa dia harus mengendalikan langkahnya. Lelang berikutnya harus diadakan setidaknya 1 hingga 3 bulan kemudian. Kalau tidak, jika dia terus mengeluarkan naga merah darah kualitas terbaik, itu pasti akan menimbulkan kualitas buruk. Ini juga akan memberikan kesan kepada pelanggan bahwa naga merah darah ini datang dengan mudah. Akan sulit mendapatkan harga yang lebih tinggi. Setelah kembali dari tempat Ling Xiaotian, Xia Ruofei tidak melakukan apapun lagi. Apalagi Lin Qiao sedang sibuk. Hanya Xia Ruofei yang tidak melakukan apa-apa, jadi dia hanya berjalan berkeliling dan melihat sekeliling. Dalam sekejap mata, seminggu telah berlalu. Produksi ember besi kulit KD hampir habis. Xia Ruofei menelepon Tuan Lin dari Provinsi Jiangsu dan Zhejiang di pagi hari. Presiden Lin telah menunggu dengan cemas selama seminggu. Setelah menerima panggilan tersebut, dia memesan tiket pesawat ke Sanshan tanpa kecuali kata pun. Di pagi hari, Qin Xiaojun dan yang lainnya akhirnya menyelesaikan produksi pohon maple berkulit besi. Xia Ruofei telah menyiapkan timbangan elektronik yang tepat. Setelah ditimbang besi sembunyikan keaidean, hasil akhirnya adalah total 151,6 kg. Xia Ruofei berpikir sejenak dan memutuskan untuk memberi Tuan Lin 130 kg. Sisanya sebanyak 21,6 kg akan dijual di platform e-commerce perusahaannya. Berdasarkan harga pasokan yang disepakati, 130 kg besi kulit KDO dapat ditukar dengan 22,1 juta yuan, sedangkan harga jual Tongren Hall adalah 220.000 yuan per kilogram. Berdasarkan perjanjian, perusahaan bunga persik hanya dapat menjualnya di platform e-commerce dengan harga tersebut dan tidak dapat dengan sengaja menurunkan harga untuk bersaing. Dengan cara ini, jika sisa 21,6 kg Kaido timah dijual sendiri, Paradise Corporation masih dapat memperoleh 4,752 juta yuan. Dengan kata lain, kumpulan besi kulit maple ini dapat menghasilkan pendapatan sebesar 26,85 juta yuan. Selain hampir 20 juta yuan yang diperoleh Xia Ruofei dari penjualan naga merah darah beberapa hari yang lalu, Xia Ruofei telah menghasilkan lebih dari 45 juta yuan dalam 1 minggu. Termasuk uang yang diperoleh Tuan Lin dari ginseng pembohong, Xia Ruofei telah menghasilkan lebih dari 50 juta yuan dalam 1 minggu. Kecepatan menghasilkan uang ini sungguh gila. Memanfaatkan kenyataan bahwa Presiden Lin dan yang lainnya belum tiba, Xia Ruofei segera meminta Qin Xiaojun dan yang lainnya untuk membagikan 130 kg ember besi maple. 21,6 kg lainnya disegel dan dikemas, dan diserahkan kepada tim keamanan Leihu untuk mengawasi PCU dengan cermat. Ini adalah produk bernilai hampir 5 juta yuan. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Leihu baru saja mengambil ember logam KED seberat 21,6 kg ketika Mercedes-Benz yang dikirim Xia Ruofei ke bandara untuk menjemput CEO Lin sudah memasuki pertanian.